Kita bangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Yes. Build your kingdom here. Unleash your kingdom's power, reaching the near and far. No force of hell can your beauty changing high. You made us for much more than this. Awake the kingdom seed. Amen. Fill us with the strength and love of God. We are your church, Lord. We need your power. We need your power in us. Build your kingdom here. Build your kingdom here. Let the darkness be. So you'll amen. Heal our street and land. Yes, Lord. Set your church so amen. Bring this nation back. Change the atmosphere with your kingdom. We pray, we pray. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita adalah gereja yang bersemangat. Kita adalah gereja bawa perubahan atas kota ini, atas Indonesia. Amin. Haleluya. Come set your rule and reign. Come set your rule and reign in our hearts again. Inside again. Increase in us we pray. Unveil, come set our heart a place we hope, and while fighting our very soul, Holy Spirit, come, invade us now. We are your church. We are your church. We need your power. We need your power in us. In us. We seek your kingdom. Pelajar masih. We seek your. Come on. Yes. Come on, mahasiswa pelajar. Yang pria, to see the captives are released, the heart that seek the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. Yang wanita, we are your church. We are your church. We pray. Kingdom, build your kingdom here. Let the darkness so your mighty heal our sleep, and set your church on fire with this nation's life. Change the atmosphere. Build your kingdom. Build your kingdom here. Build your kingdom here. Let the darkness be. So your mighty hand will outstretch and let set your church on fire with this nation's sky. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. We pray. We pray. We pray. We pray. God
Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Andanya Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku. Dia penolongku. Dia kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyhurlah, masyhurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara. Bertata kau Tuhan Rajaku. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Bersyukurlah Raja, bawalah pujian. Tuhan Raja Tuhanku, masyhurkan keselamatanku. Dialah penolongku, masyhur dan keselamatanku. Dia penolongku, tolong percaya. Seluruh semesta sujud percaya. Kau yang percaya Tuhan, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih percaya, seluruh semesta masyhurlah perbuatanmu. Kasih tiada tara, mukjizat Tuhan Raja. Kau
dinyatakan. Kami percaya Yesus, korban penebusan, dimuliakan, diagungkan, Dia akan datang. Kerajaannya tak berakhir, kemuliaan tak berbatas bagi Dia yang akan datang. Kemuliaan dan kuasa, kerajaannya yang memerintah, kerajaan yang penuh kekuasaan. Yesus, kebenaran Allah. Yesus, kebenaran Allah. Anak Allah, anak Allah dan manusia dinyatakan. Yesus, korban penebusan, dimuliakan, diagungkan, Dia akan datang. Kerajaan tak berakhir, kemuliaan tak berbatas bagi Dia yang akan datang. Kemuliaan dan kuasa, kerajaannya yang memerintah, kerajaan yang penuh kekuasaan. Yesus, Yesus, kebenaran, kebenaran Allah. Mari kita angkat tangan kita, katakan kerajaannya, kerajaannya tak berakhir, kemuliaan tak berbatas bagi Dia yang akan datang. Kemuliaan dan kuasa, kerajaannya yang memerintah, kerajaan yang penuh kekuasaan. Yesus, kebenaran, kebenaran
berkuasa sekali kerajaan ini. You are Yang memberi You are the Lord of my life. You are the Lord that I cling to. You mean more than His word to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches and gold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. nyanyikan nyanyian baru dari hatimu. You mean Nyanyikan nyanyian more baru than dari His hatimu. word to me. I wouldn't trade you for riches and gold. I wouldn't trade you. I would trade you for riches and gold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I wouldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it all. I wouldn't stand. I wouldn't stand one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than His word to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches and gold. You are my hand. Come on again. I couldn't live. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live
Pujilah namamu, dimuliakanlah engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang diberkatinya sama-sama berkata amin. Haleluya. Ingat, kalau kita datang dengan wajah yang kusut, kurang hikmat. Dan kalau kita dipenuhi oleh kebenaran, pastikan kau bersemangat, penuh dengan sukacita, karena kebenaran akan membebaskanmu. Amin, amin. Baik, saya ingin langsung saja apa yang saya sampaikan minggu lalu saya akan lanjutkan. Nanti di sepertiga perjalanan firman ini saya akan beri judulnya. Tapi kita mau lihat dulu firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Berarti kita ini pernah lahir tapi dilahirkan lagi. Bisa paham maksudnya? Jadi kalau dilahirkan kembali, pernah lahir tapi dilahirkan lagi. Tentu ini bukan kelahiran seperti kelahiran yang pertama. Bisa paham? Kita disebut adalah lahir kembali. Bisa mengerti? Kita lahir dari orang tua kita, itu kelahiran pertama. Tapi kita lahir kembali. Nah, lahir kembali di sini mari kita lihat kita lahir dari mana. Bisa paham? Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Ini benih yang fana, benih yang kita terima dari orang tua kita. Kita tidak dilahirkan kembali dari benih itu kembali. Ini benih yang lain. Tetapi dari benih yang tidak fana. Ini benih yang kekal. Tentu tidak lahiriah, tentu tidak jasmani. Di sini disebut oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Buat bahasa sederhana, kita lahir dari firman Allah. Kita lahir kembali dari firman Allah. Garis bawahi itu. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Kita lahir kembali dari firman Allah. Mari kita ke Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, sama seperti kitab Petrus tadi, dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi pastikan kita yang di ruangan ini adalah orang-orang yang dilahirkan kembali supaya dapat melihat kerajaan Allah. Mengapa? Karena bagaimana kita bisa masuk melihat aja enggak? Bisa paham? Jadi kita melihat kerajaan Allah oleh kelahiran kembali, lalu kemudian kita masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi saya tidak sedang membicarakan masuk dalam kerajaan Allah, bukan. Kita lanjutkan dulu. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Karena Nikodemus berpikir seperti pengalamannya yang dulu. Bagaimana aku sudah tua masuk lagi ke rahim ibuku? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lihat ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, garis bawahi roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti kita dilahirkan kembali dari roh, R huruf besar. Berarti saudara, kita lahir dari firman dan kita lahir dari roh. Kita lahir dari roh dan firman. Clear di sini? Kalau kita ke Yohanes pasal 1.
Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman adalah Allah. Clear di sini. Kita ke Yohanes 4. Kita ke Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Di Yohanes 1, Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Di Yohanes 4 disebut Allah adalah roh. Jadi di ayat sebelumnya kita tadi sudah mendapati seperti ini. Kita lahir dari firman, kita lahir dari roh. Roh dan firman adalah Allah. Berarti kita lahir dari Allah. Bisa amin dengan panjang? Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Karena engkau lahir dari Allah, engkau lahir dari firman, dan engkau lahir dari roh. Bisa paham? Engkau lahir dari Allah, maka disebut anak-anak Allah. Kita ulangi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Itu kelahiranmu yang pertama. Lahir kembali tidak seperti lahir pertama. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, sama-sama, melainkan dari Allah. Dari Allah kita lahir, dari firman dan dari roh. Aku lahir dari firman, aku lahir dari roh, aku lahir dari Allah. Mari saya kasih gambarannya, bagaimana kita mengimplementasikan arti itu dalam hidup sehari-hari. Bisa paham? Saya rindu supaya pikiran kita terbangun seperti kebenaran ini. Bagaimana kita bisa memikirkannya, memahaminya dalam sehari-hari. Kita lihat dulu Kejadian 1. Seperti ini tuh maksudnya. Kejadian 1 ayat 22. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Mundur ayat 21. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Coba perhatikan kata hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Jadi dari air keluar makhluk hidup. Bisa paham? Dari air keluar makhluk hidup, yang kita sebut dengan bahasa yang sehari-hari ikan. Bisa paham? Jadi dari air keluar ikan. Maksudnya apa? Ikan hidup di air, bernafas di air, berkembang biak di dalam air. Di luar itu dia mati. Jadi kalau kita lahir dari firman, kita lahir dari roh, kita hidup di sana, bernafas di sana, berkembang biak di sana, di luar itu engkau mati. Untuk kita bisa memahami dengan praktis bagaimana aku lahir dari firman, dari mana aku lahir dari roh,
pergi ke sungai, pergi ke akuarium, pergi ke tempat-tempat di mana kita bisa melihat ikan di dalam air. Bagaimana dia bernafas di sana, bagaimana dia berkembang di sana, bagaimana dia makan di sana. Begitulah aku. Berarti firman dan roh itu di sekitarku, di dalamku, melingkupiku, duniaku, atmosferku, udaraku, everything about, semua tentang firman dan roh ada di sekelilingku, ada di dalamku, meliputiku. Di sana aku bernafas, di sana aku hidup, di sana aku makan, di sana aku berkembang biak. Di luar itu aku mati, sebab aku dilahirkan kembali dari situ. Itu sebabnya kita nggak bisa hidup di luar firman atau di luar roh. Engkau akan mati. Makanya kita harus memakan firman, meminum roh every day, hidup di dalamnya, bernafas di dalamnya, makan di dalamnya, berkembang biak di dalamnya. Bagaimana aku bisa mengimajinasikannya, Papa? Lihat ikan di akuarium. Begitulah seharusnya kita. Kalau kita lahir dari firman, lahir dari roh. Ikan sangat bergantung dengan air. Tidak bisa hidup di luar dari air. Tidak bisa hidup di luar itu. Makanya seperti kita yang dilahirkan kembali, untuk mencocokkan kita memang ada spesies baru. Karena spesies baru di muka bumi adalah kau dan aku. Karena kita punya dimensi lain di muka bumi ini. Secara fisik kita bisa sama, tapi secara ilahi dan rohani, di mata Allah, di mata roh-roh, di langit dan di sorga, engkau hidup di atmosfer yang berbeda. Engkau ada di dalam roh, engkau ada di dalam firman. Betapa bergantungnya ikan itu di dalam air, betapa bergantungnya kita dari firman, betapa bergantungnya kita dari roh. Makanya kayak kita yang memang sudah dilahirkan kembali ini, bagi kita mendengarkan firman siang dan malam, itu memang habitat kita. Kadang kita berpikir bagaimana kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu habitatmu. Memang kita harus hidup di situ siang dan malam. Nggak nangkap. Sebagian hendak menguap, sebagian menahan uapannya, dan sebagian menguap dengan bebasnya. Nggak ada masalah dengan yang tiga tadi. Yang penting responmu kuat. Nggak jadi berdosa karena itu. Atau ditahan menguap, bebaslah menguap, tapi beri respon yang baik. Katakan amin. Makanya kalau ada orang datang sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, membosankan bagi dia firman, membosankan bagi dia di hadirat Tuhan, membosankan bagi dia beribadah seperti ini, maka tanyalah dirimu, apakah engkau sudah dilahirkan kembali atau tidak? Ikan tidak bergumul hidup di air. Adakah di ruangan ini berkata kepada saya di dalam hatinya? Di dalam hatinya lah. Kenapa lama kali firmannya? Adakah itu di dalam hatimu? Jangan jawab, karena di dalam hatimu. Mam tadi 45 menit, ini lagi papa mau tambah lagi berapa? Lihat ikan di air. Dia tidak bisa hidup di luar air. Demikianlah kau dan aku. Bisa paham? Bisa mengerti di sini? Jadi engkau spesies baru. Alien. Alien di muka bumi. Mata kita harus melihat jauh ke depan, menembus hal-hal yang lahiriah, supaya kau bisa melihat engkau anak Allah. Hidup di dalam roh, hidup di dalam firman, bertumbuh di sana, bernafas di sana, makan di sana, berkembang biak di sana. Haleluya.
Jadi makananmu adalah firman, minumanmu adalah roh. Katakan kanan kiri, makananku adalah firman, minumanku adalah roh, atmosferku adalah roh dan firman. Aku hidup di situ. Bagaimana aku di luarnya? Aku sudah dilahirkan kembali. Bisa memahami gambarannya seperti apa? Dan dengarkan saya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apakah kau bergumul lagi kata kesukaan di situ? Engkau hidup di dalamnya. Tetapi yang kesukaannya, bisa meresponi saya? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi cara sehari-hari kita hidup di situ adalah merenungkan, memikirkan kebenaran. Garis bawah. Berkali-kali, berminggu-minggu di tempat ini kita mendengarkan tentang memikirkan kebenaran, merenungkan Taurat Tuhan adalah ternyata gaya hidup dari orang-orang yang lahir dari roh dan firman. Karena manusia hidup seperti yang dia pikirkan. Makanya kita nggak bergumul lagi mulai hari ini. Karena engkau tahu siapa dirimu sekarang. Engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Engkau dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman dan roh yang adalah Allah sendiri. Engkau bernafas dari firman, engkau bernafas dari roh, engkau hidup di dalamnya, meliputimu, melingkupimu, di dalammu, everything. Sehingga untuk kita hidup di muka bumi, engkau bisa memikir-mikirkan kebenaran 24 jam. Maka hikmat akan mengalir sedemikian rupa terus menerus. Ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kalau kita memikirkan, itu berarti kita sedang makan. Kalau kita memikirkan, itu kita sedang membangun. Kalau kita memikirkan, itu sedang menanam lebih kokoh lagi. Dan kalau kita sedang memikirkan, itu membersihkan, menyucikan, memurnikan. Begitulah kita hidup. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang duniawi ada di dalam pikiranmu. Karena itu tempat di mana engkau hidup. Di pikiranmu. Semua pikiran-pikiran yang najis, yang kotor, yang duniawi, yang sia-sia, singkirkan. Aku berkata padamu, singkirkan. Kata singkirkan ini kuat saya dengar. Mari Galatia 4. Kuat sekali kata singkirkan ini. Galatia 4 ayat 29. Tidak boleh ada di alam pikiran kita pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran iblis, pikiran-pikiran manusia. Masih ingat beberapa minggu yang lalu? Yang ada di dalam pikiran kita harus kebenaran yang menjadi embrio dari pikiran Kristus. Tanpa pikiran Kristus tidak ada kehidupan Kristus. Bisa paham maksud saya? Nah, mari dengarkan di sini, kita harus tegas dengan hidup kita. Tegas dengan hidup kita. Rahim rohanimu mengikut sertakan pikiranmu. Jadi pikiranmu itu harus ada dalam kendalimu. Paham maksud saya? Jangan biarkan pikiranmu dikendalikan orang lain, dikendalikan iblis, dikendalikan keadaan. Engkau harus menjadi tuan atas pikiranmu. Engkau yang memilih apa yang kau pikirkan, bukan orang lain, bukan keadaan. Haleluya. Ambil contoh saja ya. Ini sekedar contoh praktis. Misalnya ada seseorang yang kita kasihi. Kita tahu dia meninggal. Bagaimana perasaanmu? Karena kau tahu. Bagaimana orang yang kau kasihi itu tidak kau tahu meninggal, tapi meninggal, bagaimana perasaanmu? Bergantung dengan pikiranmu. Sekalipun itu benar kejadiannya, tapi kalau engkau tidak memasukkannya ke dalam pikiranmu, tidak ada yang terjadi di dalammu. Cukup praktis yang hidup ini. Jadi kau harus menjagai pikiranmu.
Kau harus mengendalikan pikiranmu. You must become a master over your mind. Haleluya. Apa artinya itu? Engkau harus menjadi tuan mengatasi pikiranmu. Haleluya. Nah, mari kita lihat di sini. Ayat 29 harus tegas, demi keselamatanmu, demi keselamatan tujuanmu. Bisa paham? Nah, lihat ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Lihat, ada yang unik di sini. Apa itu? Yang daging dan yang roh, kalau kita bawa dalam hidup kita, justru yang daging ini memakan yang roh. Bukan yang roh memakan yang daging. Gak begitu dia konsepnya. Ada 100 jeruk dalam keranjang, 99 jeruk yang baik, 1 jeruk yang busuk. 99 jeruk yang baik tidak bisa membuat satu yang busuk jadi baik. Satu yang busuk akan mempercepat 99 yang busuk. Yang baik tadi jadi busuk. Demikian juga kalau yang daging dan yang roh kau bawa bersama-sama, justru yang daging itu akan merongrong yang roh. Jadi solusinya apa? Usir yang daging. Usir yang daging, gak boleh dibawa bersama-sama. Lihat ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ini daging maksudnya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Perhatikanlah ini, hai orang yang berhikmat di ruangan ini, yang sudah belajar tentang hikmat Allah. Kalau kau bawa Esau dan Yakub di rahim rohanimu, itu akan bertolak-tolakan. Itu membuat kita bergumul, tersiksa, sehingga Ribka berkata, untuk apa aku hidup? Kalau orang sering-sering berkata seperti itu dalam hidupnya setiap hari, untuk apa aku hidup? Semua yang dia pikirkan adalah lagu-lagu pembunuhan. Potong bebek angsa, potong bebek angsa. Maka mungkin perlu dicek oleh apa namanya itu, USG, apakah ada Esau dan Yakub di dalam. USG rohani. Dan kalau saya dokternya, saya akan mulai berkata, ya bu, ada anak kembar di dalam, satu daging satu roh. Makanya ibu pengen bunuh diri terus. Apa kebenarannya? Usir yang daging. Usir yang daging, gak bisa dibawa bersama-sama. Ah, nanti dikuduskan oleh roh dagingku. Tutup mulut, itu salah konsep. Itu salah konsep. Buat lu begini, buat lu begini, udah? Tunjuk begini. Ini salah konsep. Usir. Ayo kita baca dulu ayat ke-30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usir hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Dengarin saya. Tuhan membenci Esau, mengasihi Yakub. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Mengapa Tuhan membenci Esau? Karena Esau suka tinggal di padang, suka tinggal di luar, suka hal-hal yang duniawi, dosa, pencemaran, dia suka di sana. Bagi dia perempuan Kanaan itu very beautiful. Maksud saya secara rohani. Cantik itu boleh saudara ya. Haleluya. Saya tidak bilang cantik artinya dosa. Bukan, saya bilang ini hawa nafsu, duniawi. Nah, Esau suka tinggal di padang, Yakub suka tinggal di rumah. Jadi Yakub suka beribadah, mendownload ibadah Abraham dan Ishak, menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, seperti yang kita baca tadi. Itu sebabnya Allah berkata, aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Dan lihat apa kata Tuhan, aku membuat pegunungan Esau menjadi padang gurun. Orang yang menyukai hal-hal yang duniawi, penuh dengan hawa nafsu, Mazmur 1 berkata, mereka seperti sekam. Tapi orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, mereka seperti pohon. Esau seperti sekam, Yakub seperti pohon. Esau dan Yakub tidak bisa hidup di rahimmu bersamaan. Esau akan menggerogotinya. Jadi yang benar, konsep yang benar, usir Esau. Harus tegas dengan hidupmu.
tegas dengan keluargamu, tegas dengan takdirmu. Kehidupan bukan permainan. Kehidupan bukan coba-coba. Kehidupan itu hidup atau mati. Sama seperti Tuhan Allah berkata melalui Musa, sekarang ku perhadapkan di hadapanmu berkat dan kutuk. Berkat kalau kau hidup seperti yang aku sampaikan, kutuk kalau kau menentang perintah Tuhan. Kehidupan seperti itu. Itu sebabnya hidup bukanlah game atau permainan. Bisa paham? Nah, mari kita kembali. Dengarkan saya supaya saya lanjutkan. Kita lahir dari firman, kita lahir dari roh, kita hidup di sana. Paham maksud saya? Kita bernafas di sana, kita makan di sana. Bagaimana aku bisa membayangkannya? Seperti ikan di dalam air. Bagaimana aku menghidupinya? Memikir-mikirkan kebenaran. Itu yang kita pelajari. Jadi kalau kita memikir-mikirkan kebenaran siang dan malam, Taurat Tuhan itu tandanya kita memang sudah dilahirkan kembali. Kalau kita memikir-mikirkan kebenaran, apa yang lahir? Hikmat Allah. Ini yang membentuk pikiran Kristus. Bisa paham maksud saya? Nah, dengarkan saya baik-baik. Masih bisa fokus? Yes. Ya, karena bisa saya rasakan kalau mulai agak bergeser. Bisa saya lanjutkan? Yes. Hikmat Allah ada di mana? Kalau kita baca 1 Korintus pasal yang kedua, hikmat Allah ada di dalam diri Allah. Tulis judulnya, tempat tinggal hikmat. 1 Korintus pasal yang kedua, tempat tinggal hikmat. Sesuai dengan janji saya beri judulnya. Ayat yang ke-6, tempat tinggal hikmat. Mari kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Garis bawahi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sudah? Ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sudah digaris bawahi tadi kan? Ayat 10, perhatikan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa yang kita garis bawahi tadi? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ayat yang ke-10, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berarti hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu ada dalam diri Allah. Biar kita bisa mengerti tempat tinggal hikmat ada dalam diri Allah. Itu sebabnya Ayub 28 tidak bisa orang mengaksesnya. Tidak ada di laut, tidak ada di bawah bumi, tidak ada di mana-mana. Ternyata dia ada dalam diri Allah. Ayat 10, perhatikan lagi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya. Garis bawahinya itu. Apa itu? Hikmat Allah yang tersembunyi tadi. Siapa yang menyatakannya itu kepada kita? Roh. Bisa paham? Jadi hikmat yang tersembunyi dan rahasia ini, selain di dalam diri Allah, juga ada di dalammu. Bisa paham? Bisa mengerti? Ayat 10, saya ulangin lagi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya, yang rahasia dan yang tersembunyi itu, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berarti saudara, hikmat Allah itu juga tinggal di dalammu. Bisa amin dengan kuat? Bisa amin dengan kuat lagi? Nah, apakah hikmat Allah ini tinggal di dalam semua orang? Tidak. Di dalam semua orang percaya? Tidak juga. Kalau kita lebih tajam, katakan lebih tajam. Hikmat Allah tinggal di dalam diri mereka yang memiliki pikiran Kristus.
Ayat 16, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ini pikiran Yesus. Pikiran Yesus ya milik Yesus. Paham maksud saya? Makanya semua pikiran Yesus itu mengandung hikmat Allah. Namun di bawahnya disebutkan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami, itu kita juga, memiliki pikiran Kristus. Jadi di dalam pikiran Tuhan ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Di dalam pikiran Kristus juga ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Bisa amin. Jadi katakan hikmat Allah ada di dalam diri Allah, dan hikmat Allah ada di dalam diri mereka yang memiliki pikiran Kristus. Bisa paham? Mari kita lebih detail lagi untuk mengidentifikasi pikiran Kristus itu seperti apa bagi orang-orang yang memilikinya. Bisa paham? Gak bisa kita klaim dong di ruangan ini, aku memiliki pikiran Kristus, aku memiliki pikiran Kristus. Mari coba kita lihat bukti-buktinya lebih detail. Bisa paham? 1 Korintus pasal yang kedua kita baca di situ. Apa bukti-bukti nyata kita memiliki pikiran Kristus? Lihat di situ ayat yang ke-14. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Apa yang berasal dari roh Allah tadi? Hikmat Allah tadi. Ini tidak akan ada dalam diri mereka yang duniawi. Kalau kalian garis bawahi manusia duniawi itu orang Kristen. Biar kalian tahu, itu orang Kristen, orang percaya, tapi hidup duniawi. Gak bisa mengklaim dia memiliki hikmat Allah. Gak bisa dia mengklaim memiliki pikiran Kristus. Supaya kita jelas di sini, saudara. Jadi manusia duniawi itu bukan orang dunia di luar sana, itu orang Kristen. Nanti kita baca. Paham maksud saya? Ayat 14-nya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani, bukan duniawi. Jadi pikiran Kristus adalah mereka yang disebut manusia rohani. Jadi orang-orang yang memiliki pikiran Kristus itu hidupnya rohani, manusia rohani. Gak otomatis saudara kita memiliki ini. Makanya orang yang memiliki pikiran Kristus, orang yang memiliki hikmat Allah itu manusia rohani, bukan manusia duniawi. Paham maksud saya? Ayat yang ke-15 kita baca lagi. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Mari kita lihat lagi 1 Korintus pasal 3 lanjutannya. Ini lanjutannya, supaya kita bisa memahami mereka-mereka itu seperti apa orangnya. Ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ini yang memiliki pikiran Kristus. Tidak dapat berbicara kepada kamu, berarti ada orang percaya di situ yang duniawi. Makanya saya sebut ini orang-orang Kristen juga, tapi hidup duniawi. Mereka bukan rohani. Karena manusia rohani itu memiliki pikiran Kristus, di mana hikmat Allah tinggal di situ. Saya lanjutkan lagi. Nah, lihat di situ. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi orang yang memiliki pikiran Kristus selain manusia rohani juga orang yang dewasa. Dewasa, matang. Saya lanjutkan lagi. Ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini siapa ini? Manusia duniawi tadi. Ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Kamu itu orang percaya, tapi masih duniawi. Clear di sini? Katakan amin, amin. Saya butuh perhatianmu, saudara. Penting untuk saya tanam. Nah, lihat di situ ya, lihat di situ.
Karena kamu masih manusia duniawi. Jadi ini belum memiliki pikiran Kristus. Hikmat Allah tidak tinggal di situ. Tinggal dalam diri Allah, tinggal dalam diri kita yang memiliki pikiran Kristus, yang adalah manusia rohani dan dewasa dan matang. Paham maksud saya? Karena kamu masih manusia duniawi. Nah, ini ciri-cirinya orang percaya duniawi. Tidak ada hikmat Allah di situ. Apa? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Gaya hidup. Jadi tidak bisa kita mengklaim aku memiliki pikiran Kristus tapi gaya hidupnya duniawi. Bertengkar, iri hati, berselisih, hidup dengan hawa nafsu, tidak bisa. Tidak bisa. Kita nggak boleh mengklaim lagi. Nah, untuk menguatkan ini, mari kita ke Yakobus dulu. Untuk menguatkan ini, mari kita ke Yakobus dulu. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Yakobus 3:13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi kalau hidup yang datang dari hikmat yang benar, dia cara hidupnya baik. Pikiran Kristus itu cara hidupnya baik. Nah, mari kita cek Kita cek kanan kiri kita. Kita cek, oh jangan, nggak boleh cek kanan kiri kita. Cek diri kita boleh. Kita harus memiliki cara hidup yang baik. Bisa paham maksud saya? Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, tadi ingat iri hati? Dan kamu mementingkan diri sendiri, ingat yang tadi perselisihan? Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kita harus bisa bedakan hikmat Allah atau hikmat siapa yang kita bawa ini. Sekalipun orang percaya loh. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ini semua hikmat dari dunia. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, ini hikmat yang benar, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Siapakah di sini kita yang bisa mengidentifikasi, menguji diri kita? Karena indah sekali di gereja kita bisa menguji diri kita dalam terang firman, lalu memposisikan diri kita kalau itu tidak sesuai, untuk mendapatkan hidup yang berkenan. Jadi pikiran Kristus dapat diidentifikasi dari gaya hidup yang baik, cara hidup yang baik. Inilah yang kita sebut kehidupan Kristus, yang penuh kesatuan, kedamaian, pemaaf, peramah, penuh dengan kasih. Disitulah hikmat tinggal. Disitulah hikmat tinggal. Dalam hidup orang yang seperti ini, tinggallah hikmat. Jadi kita mau membuat garis yang betul-betul tegas. Hikmat tinggal dalam diri Allah. Hikmat tinggal dalam diri mereka-mereka yang memiliki gaya hidup Kristus. Kehidupan yang baik, cara hidup yang baik, dan seterusnya. Kita bisa identifikasi. Haleluya. Mari angkat tangan kananmu sebentar. Bapa Sorgawi, kami semua di ruangan ini orang yang percaya, orang yang menyembah, orang yang dilahirkan dari roh dan firman, yang menyukai Taurat-Mu, merenungkannya siang dan malam. Kami hidup di dalamnya, bernafas di dalamnya, berkembang di dalamnya.
memikir-mikirkan kebenaran yang membawa kami pada pikiran Kristus, yang memiliki kehidupan Kristus. Biarlah hikmat Allah tinggal di dalam kami, tinggal dalam kehidupan kami, sebab kami memiliki pikiran Kristus dan kehidupan Kristus. Mari berdoa dalam roh sebentar. Shanda bakada bohura baka baka bahai, renda babaka basanda baka bohura baka bahai, lebreke manda baka bahai, sobo mo rebebe rababaka bahai. Bangkitkan umatmu yang memiliki hikmat Allah. Bangkitkan umatmu yang memiliki pikiran Kristus, di mana hikmat Allah tinggal diam di dalam diri kami. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, aku berdoa supaya semua kami di ruangan ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat Allah tinggal di dalam diri kami masing-masing. Demi nama Yesus, berdoa dalam roh lagi. Sombobo rebe kabahande, ibreke masaka bahai, roboko namande beke beda bahai, le rabaka bakada bahande, le rabaka bahande. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah demi nama Yesus. Orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, orang-orang yang memiliki hikmat Allah, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Berdoa lagi. Rekrabando sakabahai bekebeda bande, le brakabahai, le brakabahai, soboko namande bekebeda bai, hibre kebada bande, soroborobo rebeki bada bande. Demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku berdoa supaya engkau menjadi orang-orang yang hidup di kotamu, hidup di bangsamu, menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi orang-orang yang bijaksana, yang memberi terang bagi orang-orang lain. Sebab hikmat Allah tinggal di dalam dirimu. Ini saatnya membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, membangun kota Medan yang baru, Indonesia yang baru. Sebab di dalammu tinggal hikmat Allah. Aku memberkatimu demi nama Yesus. Yang muda, yang tua, yang laki-laki dan yang perempuan, milikilah pikiran Kristus demi nama Yesus. Bangkitlah, bercahayalah dengan segala kebijaksanaanmu, kehidupanmu demi nama Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Hikmat tinggal di dalam diri Allah. Hikmat tinggal di dalam diri mereka yang memiliki pikiran Kristus, yang hidupnya dapat dilihat. Gak boleh hanya diklaim, hidupnya dapat dilihat. Mereka bukan orang yang suka bertengkar, berselisih, iri hati. Mereka peramah, penurut, penuh belas kasihan dan cara-cara yang baik dalam kehidupan. Silakan duduk. Beri waktu 10 menit lagi, karena saya akan membacakan padamu karakter yang di mana hikmat Allah tinggal. Mari kita lihat karakternya seperti apa. Amsal pasal 9. Amsal pasal 9 ayat pertama. Amsal 9 ayat pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, makanya dia punya tempat tinggal. Di dalam rumah itulah hikmat tinggal. Kita mundur dulu coba ke Amsal 8, karena Amsal 9 itu kesimpulan dari Amsal 8. Begitu caranya. Coba kita lihat di ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Di situ disebutkan ayat yang kedua, aku hikmat tinggal, berarti ada rumahnya. Di Amsal 9 disebutkan dia tinggal dalam rumah. Itu bicara kehidupan. Bisa paham? Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan,
dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku hikmat tinggal. Pertama, dia tinggal dalam diri Allah. Kita tidak membahas itu karena kita udah yakin memang hikmat tinggal di situ. Tapi hikmat tinggal juga dalam diri kita di sebuah rumah. Bisa paham? Nah, kalau kita lihat yang ke-20 31. Aku bermain-main di atas muka buminya. Ini kan hikmat. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi bukan hanya dalam diri Allah dia, tapi di dalam manusia. Karena hikmat juga menyukai manusia. Nah, di Amsal 9 ayat 1, dia ada di sebuah rumah. Bisa paham maksud saya? Amsal 9 ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya. Ini kehidupan. Menegakkan ketujuh tiangnya. Jadi rumah itu, saudara, punya 7 tiang. Disitulah hikmat tinggal dalam diri orang ini. Rumah itu ada 7 tiangnya. Disitulah hikmat tinggal. Paham maksud saya? Tulis di bawah. Amsal 9 ayat 1. Hikmat mendirikan 7 tiangnya, yang adalah 7 karakter. Hikmat mendirikan 7 tiangnya, yang adalah 7 karakter dari mereka yang memiliki pikiran Kristus. Bisa paham? Tidak bingung bukan? Karena hikmat itu mereka adalah pikiran Kristus. Bisa paham maksud saya? Saya ulangi. Hikmat mendirikan 7 tiangnya, yang adalah 7 karakter dari mereka yang memiliki pikiran Kristus. Dengarin saya, karena tiang, lihat saya. Tiang itu punya makna rohani. Cara hidup, fondasi hidup orang, struktur hidupnya, yang kita sebut karakter. Bisa mengerti? Itu makna rohani dari tiang. Itu karakternya. Karena rumah ditopang oleh tiang-tiangnya, karakter hidupnya. Jadi saya menyebutkan kalau hikmat mendirikan rumahnya dengan menegakkan 7 tiang, itu 7 karakteristik. Jadi 7 karakteristik ini harus kita bangun dalam hidup kita. Hikmat di situ. Hikmat akan tinggal di situ. Sama seperti hikmat tinggal dalam diri Allah, hikmat juga tinggal dalam diri orang-orang yang memiliki 7 karakter ini. Bisa amin dengan panjang. Haleluya. Amin, amin. Karakter yang pertama dari rumah hikmat atau tempat tinggal hikmat adalah pengampunan. Susah? Kenapa ada respon yang banyak? Susah mengampuni? Dengarin Papa baik-baik. Katakan pikiran Kristus. Karakternya pengampunan. Makanya dimanapun Yesus hadir, pengampunan selalu ada di situ. Dimanapun Yesus hadir, pengampunan selalu ada di situ. Dimanapun kita hadir yang memiliki pikiran Kristus, pengampunan hadir di situ. Datang lagi minggu depan ya. Aku kalau udah pengampunan diajarkan Papa, mardobok tarotoku. Bahasa Inggrisnya berdegup jantungku. Jangan takut. Jangan berdegup jantungmu. Sebab kita semua orang-orang yang diampuni. Tidak seorang pun di ruangan ini yang mengambil pengampunannya sendiri. Kita diampuni karena diberi kasih karunia. Tidak ada perbuatan baikmu membuat engkau diampuni. Kita semua orang yang diberi kasih karunia. Karena tak seorang pun kita di ruangan ini yang oleh perbuatannya dia bisa diampuni. Tapi oleh karena darah Yesus
kita diampuni. Karena kita menerima kasih dan pengampunan yang sedemikian besar, makanya Yesus berkata, ampuni juga saudara-saudaramu. Orang yang membangun karakter hidupnya dengan dasar pengampunan, dia sedang membangun tiang pertama dari rumah hikmat. Tidak mudah, tapi mudah. Apa maksudnya ini Papa? Tolong jelaskan. Tidak mudah bagi orang yang tidak mau. Mudah bagi orang yang percaya. Kayaknya ini pengampunan bisa berminggu-minggu ini kita ajarkan. Karena mereka lebih bersemangat ini dari yang tadi soalnya. Saya ketemu masalahnya soalnya. Terima kasih Tuhan. Aku hampir stres tadi berkhotbah di awal. Ternyata ini yang mereka butuhkan. Tidak dong, hanya joke saja. Nah lihat, kalau kita membangun karakter yang mengampuni, kau sedang membangun karakter dari hikmat Allah. Rumah hikmat, pikiran Kristus. Boleh saya membagikan tentang pengampunan sedikit? Mari kita buka dulu Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 34. Karakter yang pertama adalah pengampunan. Tiang yang pertama dari tempat tinggal hikmat itu pengampunan. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sejak itu sampai sekarang dan selama-lamanya, pengampunan yang diberikan Bapa itu tetap tersedia. Dari mana saya tahu? Yesus nggak berulang-ulang berdoa, karena dia tidak berulang-ulang mati di kayu salib. Sekali korban, sekali selamanya. Jadi waktu dia berkata, "Bapa, ampuni mereka," itu berlaku sampai ke anak cucu kita, kalau kita percaya. Nah, kalau kita lihat bahasanya di situ, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tidak boleh mengutip ini kalau kita mau mengampuni saudara kita. Bapa, ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kenapa kita tidak boleh mengutip ini? Karena engkau juga berdosa. Bisa paham? Yang benar, aku mengampuni dia. Bisa paham maksud saya? Yesus berkata, "Bapa, ampuni mereka," karena Yesus tidak berdosa. Jadi kita tidak boleh mengutip ini untuk kita. Kita harus selalu berkata, "Aku mengampuni dia." Jangan seolah-olah engkau tidak berdosa. Kita semua berdosa, kita semua diampuni. Kalau itu kita kutip, engkau menjadi sombong rohani. Seolah-olah hanya dia saja yang salah, engkau tidak. Itu konsep yang salah. Kalian berdosa, diampuni. Saya juga. Saya berdosa, saya diampuni. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kita hati-hati mengutip ini untuk kita berdoa bagi saudara kita, karena kita pun adalah orang yang diampuni. Yesus tidak. Paham maksud saya? Jadi Kristus dimanapun dia selalu berkata, "Bapa, ampuni mereka." Dan kita yang memiliki pikiran Kristus harus selalu berkata, "Bapa, aku mengampuni mereka." Bisa paham maksud saya? Karena kita memiliki pikiran yang sama. Mari kita lihat dulu Matius 18. Matius 18 ayat 21.
Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? 7 kali aja udah susah. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Tapi jangan sampai satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Ya, karena Bruri bukan orang Israel. Yang lebih lucu, orang percaya jadikan lagu itu jadi ayat firman-Nya. Petrus berkata sampai berapa kali? Lihat, Yesus yang bilang, bukan saya, Yesus, Tuhanmu. Lihat jawabannya. Dan kita harus mentaatinya. 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Siapa yang sanggup? Saya mau kasih rahasianya. Apakah Yesus salah statement? Apakah Yesus salah statement? Apakah Yesus tidak menyadari kami manusia? Apakah Yesus benar nggak ini firman-Nya? Jangan-jangan penulis Alkitabnya lagi sedang ngantuk. Jadi waktu menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia salah. Tidak, ambil terjemahan yang lain, memang begitu. Sekarang mari kita berdiskusi dulu dalam terang Tuhan. Mungkinkah itu kita lakukan? Orang yang sama, kesalahan yang sama, 70 kali 7 kali. Kita jujur saja, saya harus minta kasih karunia yang lebih banyak. Karena bagi saya itu sangat sulit. Jadi dengarkan, kalau saya membagikan tentang pengampunan, jangan kalian berpikir saya sudah lulus di situ. Kita mengalami kesusahan yang sama. Jadi deal? Gak ada yang tertuduh kan? Karena juga saya mengalaminya. Karena kita datang dari tempat yang sama. Tapi saya mau kita berdiskusi dengan pemahaman pikiran yang bisa kita ukur. Mungkinkah Yesus kau salah statement kali? Petrus kau salah dengar kali? Matius kau salah tulis kali? Atau lembaga Alkitab Indonesia salah terjemahan? Maka saya berkata padamu, hai orang yang mengasihi Tuhan di ruangan ini, tidak salah tulis. Yesus tidak salah bicara. Matius tidak salah mendengar. Petrus tidak salah mendengar. Jadi mampukah kita? Yes. Rahasianya di mana? Saya mau beritahu. Kalau kalian masih ingat tentang kunci menuju kerajaan, dapatkan MP3-nya, itu berharga sekali. Pengampunan itu punya 2 sifat. Sifat pertama itu melupakan. Sifat yang kedua adalah selama-lamanya. Makanya kalau Allah mengampunimu, Dia nggak ingat dosamu. Dan bukan hanya tidak ingat dosamu, itu selama-lamanya. Ingat, itulah pengampunan Tuhan. Makanya kalau Dia mengampunimu, jangan tertuduh lagi. Karena Dia akan lupa dosa-dosamu. Karena firman berkata Dia tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Dan korban Kristus sekali untuk selamanya. Makanya Allah itu, atau roh kebenaran, tidak pernah menuduhmu. Karena orang yang menuduh pasti orang yang mengingat kesalahan. Mengapa roh kebenaran tidak pernah menuduh kita? Setan ya, dia pendakwa, penuduh saudara-saudara kita. Karena dia suka mengingatkan kita akan kesalahan kita.
Tapi roh kebenaran tidak. Dia melupakan sekali selamanya. Bisa mengerti? Itulah sifat pengampunan. Ini yang harus kita pakai kepada saudara-saudaramu. Makanya waktu kita mengampuni, itu tidak bisa dihitung lagi, karena itu sudah selesai. Makanya 70 kali 7 kali itu nggak ada hitungan matematikanya. Baca coba, 70 kali 7 baru ada. 70 kali 7 kali berapa? 70 kali 7 sama dengan 490. 70 kali 7 kali itu nggak cocok matematikanya. Harusnya 70 kali 7 sama dengan. Beri fokus sama saya. Coba agak tenang dulu ruangan ini. Beri perhatian sedikit. Be quiet, be quiet. Perlu ketenangan, saudara, biar ditanam di hatimu. Dengarin saya baik-baik. Mengapa Tuhan kasih hitungan seperti itu? Karena sesungguhnya engkau hanya cukup melakukan 1 kali, bukan 2 kali, 1 kali. Karena tidak ada 2 kali. Karena begitu kau ampuni, selesai. Ampuni, selesai. Kau hitung berarti belum kau ampuni. Kenapa kau hitung 2 kali? Kau ingat yang 1 kali? Itu belum pengampunan. Itu rahasianya. Makanya kalau kita hitung berapa kali, kau ingat. Mohon kasih karunia Tuhan supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus. Ini hanya bisa diterapkan oleh mereka yang memiliki pikiran Kristus. Karena Yesus begini. Inilah tiang karakter di mana hikmat tinggal. Bisa paham maksud saya? Jadi nggak ada hitungannya. Sekali selesai, sekali selesai, sekali selesai. Makanya kita nggak bisa hitung. Ada seorang saudaramu datang samamu melakukan kesalahan padamu, kau ampuni. Selesai nggak? Berapa kali dia berbuat salah padamu? Nggak ada. Kalau kita bilang sekali, udah kita hitung lagi. Kenapa kau hitung 1 kali? Kan sudah selesai. Berarti kau ingat lagi. Papa, saya perlu didoakan. Nggak apa-apa, sini saya doakan. Karena manusiawi kita. Saya serius, saudara. Apakah saya tertawa? Karena saya serius. Tadi ya, sekarang nggak boleh. Tapi ini oke. Saya mau kita betul-betul di area ini. Ini area paling banyak kita mundur dari Tuhan, keluar dari gereja, dan tidak lagi exciting dengan Tuhan. Karena engkau tanpa kau sadari muncul akar yang pahit. Kau menjadi tawar, menjadi dingin, tapi masih datang ke gereja. Karena begitulah cara musuh menghentikanmu. Mana apimu yang semula bagi Tuhan? Mana kemurnianmu yang semula dari Tuhan? Perlahan-lahan Esau menggerogotinya. Kita mohon kasih karunia ini nggak mudah, saudara. Ini karakter Kristus, karakter Tuhan Yesus. Ini dia. Bayangkan kalau Yesus tidak memiliki kehidupan seperti ini, nggak satu pun kita diselamatkan. Kalau kita setelah lahir baru, emangnya kita nggak pernah berdosa lagi? Yesus bisa berkata dong, sudah ku bayar dosamu dengan darahku, masih berdosa lagi kau? Pergi sana. Yesus nggak begitu. Kalau Yesus begitu, nggak ada satupun kita di sini yang diselamatkan, termasuk saya. Tapi Yesus menerapkan prinsip ini. Sekali aku mengampuni, sekali aku melupakan, selesai selama-lamanya. Ambil pikiran Yesus, pikiran Tuhan, masukkan ke dalam pikiranmu pikiran Kristus. Maka kau tidak bisa hitung lagi. Karena semua kita sesungguhnya pernah melakukan dosa. Makanya pengampunan diberikan kepada kita, karena tidak ada satupun kita di ruangan ini yang sempurna. Kita bukan malaikat, kita manusia
yang bisa jatuh, yang bisa buat kesalahan. Bukan hanya kalian dengan saya, suami istri aja bisa. Hitung aja coba, berapa kali suami membuat kesalahan dengan istrinya, atau istri dengan suami. Tidak bisa kita hitung. Begitu kita hitung-hitung, muncullah akar yang pahit. Itu membuat suami dengan istri makin jauh di tempat tidur yang sama. Itu mengherankan. Tapi kita nggak berjaga-jaga. Makanya saya berkata padamu, aku memiliki pikiran Kristus. Amin. Tapi kita harus lebih tahu detailnya, bahwa mereka itu membangun hidupnya dengan 7 tiang. Salah satu pengampun. Orang yang selalu membangun gaya hidup mengampuni, dia akan mencapai garis akhir perjalanan. Banyak orang tewas karena akar yang pahit. Itu sebabnya kita selalu harus melihat salib Kristus. Kita harus selalu melihat darahnya yang tercurah. Kita harus selalu melihat kasih karunia-Nya yang setiap hari memberikan kita pengampunan. Makanya salib itu selalu tangan Tuhan terbuka seperti itu. Kapanpun kau datang, tangannya selalu terbuka. Apa maksudnya? Dia selalu mengampunimu. Kapanpun kau datang, tangannya selalu terbuka. Tangannya selalu terbuka. Tanganmu pun harus selalu terbuka pada saudaramu. Kalau tidak, pikiran Tuhan dan pikiran Kristus bukan. Pikiran Tuhan dan kita belum memiliki pikiran Kristus. Karena pikiran Tuhan dan pikiran Kristus sama. Saya suka bridul yang diam begini ya. Saya senang. Biar saya tanam. Amin. Oke. Firman Tuhan, mari kita lihat lagi. Matius 6. Lihat di situ ayat 14. Kita harus betul-betul radikal dengan firman ini, karena ini sering dipelesetkan. Apa itu? Lihat coba. Matius 6, 14, 15. Oke, sudah? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Bayangin itu. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak mengampuni dosa saudara kita, dosamu tetap. Dosa kita tetap jadinya. Nah, lihat doa kerajaan yang diajarkan Yesus. Ayat 12. Ini doa kerajaan yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Oke? Ayat 12-nya kita baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu dulu yang pertama. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, engkau tidak diampuni. Mari kita merenung dulu. Jangan lihat saya lalu hatimu berkata, Papa kau membesar-besarkan. Jangan, saudara. Itu firman yang tertulis. Kalau kalian lihat di Alkitabmu, itu tulisan merah, berarti Yesus langsung. Saya mau kita serius dulu, supaya kita diberkati. Pada hari ini aku menghadapkan berkat dan kutuk padamu. Berkat kalau kau mentaati perintahku, kutuk kalau kau melanggar perintahku. Saya mau ini kita betul-betul serius, karena saya yakin hikmat Allah akan membanjirimu. Dia akan senang tinggal dalam dirimu, karena kau membangun pikiran Kristus dengan karakter pengampunan. Bisa paham? Nah, jadi yang saya mau kita serius begini, perhatikan. Kalau aku tidak mengampuni anak-anakku, suamiku, istriku, saudaraku, dosaku tetap. Yes dong. Karena kalau dosamu tetap, bagaimana kau diberkati? Jangan salahkan Tuhan. Mengapa? Karena Dia mati untuk mengampunimu. Tapi Dia berikan kau perintah untuk mengampuni saudaramu. Bukan kita yang ke kayu salib. Hanya itu pertanyaannya. Aku rugi. Iya, kalau kau ukur-ukur juga, kau juga bisa, kau pernah juga buat rugi orang lain. Nah, saya mau kasih rahasia. Setelah itu kita selesai. Tapi kalau rahasia, saya mau fokus 100
200%. Ini rahasia. Rahasia mudah mengampuni. Sebelum saya katakan rahasia ini adalah begini. Mengapa waktu kita mengampuni gak ada rasa di batinmu? Perasaannya hambar. Waktu kita mengampuni, kita gak tahu apakah aku sudah mengampuni atau belum, karena sama saja. Sebelum saya jawab, saya kasih rahasianya dulu. Siap? Kadang dalam pengampunan kita tidak menyadari bahwa kita harus lebih dulu menerima pengampunan. Karena kita tidak bisa memberi pengampunan kalau kau belum menerima pengampunan. Apa yang kau berikan? Jadi untuk mudah mengampuni, engkau harus bisa tahu pengampunan Allah kepadamu dan kau terima. Maka doanya adalah seperti ini. Ya Allah, aku mengampuni diriku. Itu tandanya engkau menerima pengampunan. Karena orang yang tidak mengampuni dirinya gak akan mudah mengampuni orang lain. Karena apa yang kau lakukan pada orang lain, itu kau lakukan pada dirimu. Kenapa kita gak bisa menerima orang lain? Karena kita gak menerima diri kita. Mengapa kita pikir semua orang pembohong? Karena kita pembohong. Ini secret. Jadi sering-seringlah saat kau melihat dirimu, kelemahanmu, kesalahanmu, bilang begini, aku mengampuni diriku. Mengapa kau berdoa seperti itu dengan yakin? Karena Allah sudah mengampuninya. Itu rahasianya. Nah, kenapa kita tidak bisa berkata aku mengampuni diriku? Karena kau menganggap kau gak berdosa. Itu akan membuatmu susah mengampuni orang lain. Siapa bilang engkau tidak berdosa? Omong kosong. Mari kita lihat 1 Yohanes. Kita akan membuat kebenaran itu berdusta. Coba kita lihat 1 Yohanes. Indah sekali. Nggak bisa begitu, saudara. Ini akan membuatmu mudah secara pribadi mengampuni. 1 Yohanes 1. Lihat ya. 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, artinya begini. Aku tidak mengampuni diriku karena aku tidak berdosa. Maka ayat selanjutnya berkata, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Bayangin coba, kalau itu kita bangun sikapnya, kita bilang Tuhan pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mengapa bisa begitu? Karena dia mati bagi dosamu, lalu kita bilang kita tidak berdosa. Berarti kan kita sedang berkata kematianmu tidak benar. Tidak. Kematiannya benar bagi dosa kita. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, aku mengampuni diriku, itu benar. Berarti kau mengakui firman-Nya, kau mengakui salibnya, kau mengakui dirimu diampuni. Haleluya. Maka kebenaran ada dalam dirimu. Dengan kebenaran itu, kau akan mudah mengampuni yang lain. Praktekkan. Papa hidup di sini. Setiap kali saya susah mengampuni orang lain, saya cek diri saya, apa yang belum saya ampuni dalam diri saya. Saya cek. Karena kalau saya ampuni diri saya total, mudah untuk saya mengampuni orang lain total. Begitu rahasianya. Haleluya. Karena Papa akan berkata minggu depan tentang 6 karakter lagi. Satu persatu karakter ini harus saya sampaikan pada. Karena 7 tiang ini harus terbangun untuk menjadikan kita mengerti tempat tinggal hikmat itu. Satu adalah pengampunan. Ayolah orang yang beriman,
miliki pikiran Kristus, sama seperti pikiran Tuhan yang selalu berkata dengan tangan yang terentang, aku mengampuni. Dan kita harus berkata lebih dulu, Tuhan, aku mengampuni diri. Aku mengampuni kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini. Aku menerima diriku. Begitulah kita juga bisa mengampuni orang lain. Haleluya. Apa karakter tiang yang pertama? Mengampuni. Minggu depan saya akan ajarkan karakter-karakter yang berikut. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Give thanks. Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks. Give thanks unto the Holy One. Give thanks. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Oh, give thanks. Give thanks. Yes, you are. Give thanks, Jesus. Give thanks. Haleluya. Aku melihat, mari angkat tanganmu. Aku melihat di atas sebuah gunung berjejak seekor rusa dengan kakinya yang kuat naik ke atas, di atas gunung batu. Dengan gagahnya dia naik ke atas. Dia kuat, dia gagah, dia naik ke atas. Ini gambaran dari orang-orang yang memiliki batin di dalam dirinya, tidak membawa beban dan dosa. Engkau akan naik berjumpa dengan Tuhan. Karena engkau menjaga hatimu selalu terbuka untuk mengampuni, sehingga batinmu kuat, kokoh. Engkau naik dan naik lagi. Aku berkata padamu, hai umat Tuhan di ruangan ini, siapapun engkau dalam kasih Tuhan, engkau akan mengakhiri perjalananmu dengan berhasil sampai ke garis akhir, asal engkau selalu menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan untuk selalu mengampuni. Engkau akan memiliki kaki yang kuat seperti rusa, yang kokoh untuk berjalan, untuk naik, untuk berlari. Karena tidak ada beban-beban palsu, beban-beban dosa yang kau bawa. Engkau juga seperti kijang yang melompat-lompat kegirangan, yang adalah gambaran dari kebangunan rohani di dalam hatimu. Karena engkau selalu murah hati untuk memberi pengampunan. Dengarkanlah, dengarkanlah, dengarkanlah. Kebenaran ini akan memeliharamu. Kebenaran ini akan menjadi pagar dan tembok demi nama Yesus yang akan memeliharamu. Berjalan berlari dalam panggilanmu, menang dalam setiap situasi, diberi keberhasilan 100%. Karena tidak ada yang menghalangimu, tidak ada yang menghambatmu. Engkau berlari seperti kijang, seperti rusa yang kuat kakinya, yang selalu berpesta di dalam hatimu karena ada kebangunan rohani. Haleluya, 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 amin, amin. Angkat tanganmu sebelum kita akhiri ibadah kita ini. Biarkan Bapa memberkati. Bapakku, Bapa yang baik hati, selalu murah hati sepanjang masa. Ini kami semua umat-Mu yang hadir di ruangan ini berkata padamu, ya Bapa, Bapa kami, semua firman-Mu
dan kebenaran-Mu akan kami lakukan. Dan aku berdoa supaya tangan-Mu yang penuh kasih sayang, tangan-Mu yang kuat dan yang perkasa, melindungi mereka, menjagai mereka, memelihara. Taruh mereka dalam genggaman-Mu dan tuntun mereka kemanapun mereka pergi. Hadiahkan pada umat-Mu kemenangan, keberhasilan, dan upah yang banyak dan besar, supaya terang mereka bercahaya dimanapun mereka berada di kota ini. Terang-Mu bercahaya dalam hidup mereka dimanapun mereka bekerja di kota ini, sehingga namamu dimuliakan, ditinggikan, dimasyurkan selama-lamanya. Jauhkan dan laluhkan semua sakit penyakit, kelemahan, malapetaka, bahaya, dan tidak ada satupun dari kami di ruangan ini yang mengalami satu hal itu. Kami semua Tuhan, dalam berkat-berkat-Mu, dalam damai sejahtera, dan dalam pemeliharaan dari Bapa kami yang terkasih. Terima kasih Tuhan, berkat ini kuberikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang diberkatinya sama-sama berkata amin. Haleluya. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic